Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Hari ini 13 Mei 2024. Kita akan mencoba menganalisa beberapa saham yang berada di grupnya ISSI. Mungkin kita mulai dari Abjad A ya. Untuk saham yang pertama di sini yang kita akan coba analisa ada AALI atau Astra Agro Lestari Tbk. Di sini secara teknikal bisa kita lihat bahwa saham ini sedang bergerak pada pola trendline bearish dari tahun 2022 hingga 2024 ini. Dan terlihat di sini dari sisi teknikal trendline bearish-nya sudah mendekati area support yang berada di sini. Mungkin apabila sudah terkonfirmasi ada rebound atau tidak breakdown di area support yang ada di sini dan terkonfirmasi muncul candlestick untuk melakukan rebound, bisa diakumulasi di area di sini. Lalu apabila kita akan cek dari sisi technical candlestick juga di sini terlihat bahwa sebelah sini ada area support juga yang bisa dijadikan area support di beberapa tahun sebelumnya atau di tahun 2020. Apabila kita tandai area sini, support pertama yang bisa kita jadikan area support pertama di sini di harga 6.000. Lihat di sini ada candlestick bisa dijadikan area support. Lalu support yang kedua ada di sini di harga 5.375. Lalu tentunya support yang paling kuat ada di sini di harga 4.140. Lalu kita cocokkan dengan harga yang sekarang. Saham ALI ini sedang berada di area support dari candlestick yang pertama, sudah mendekati, yaitu penutupan di harga 6.075. Tinggal menunggu saja entah ada konfirmasi di area support candlestick yang ada di harga 6.000-an atau dia akan rebound di area support dari trendline bearish-nya. Lalu selanjutnya kita coba cek dari sisi bandarmologi. Terlihat di sini dari sisi bandarmologi sama kuatnya ya, dari yang melakukan distribusi maupun yang melakukan akumulasi. Terlihat kalau dari sisi misalkan kita cek yang asing, terlihat di sini bahwa asing melakukan distribusi yang cukup banyak apabila dilihat dari bandarmologi asingnya. Terlihat di sini hanya broker DP yang melakukan akumulasi asing yang cukup banyak di sini dengan average di 7.200-an. Tetapi terlihat di sini broker asing melakukan distribusi yang cukup banyak. Ada AK, ZP, BB, YU, dan KZ dengan distribusi yang cukup banyak di area 7.000-an juga. Jadi dari sisi bandarmologi di sini sama ALI ini kurang menarik ya dari sisi bandarmologi asingnya. Tapi secara keseluruhan di sini yang melakukan akumulasi mungkin dari broker-broker lokal dengan averaging sama di sekitaran 7.000-an juga, dan sekarang berada di area harga 6.075, sudah mendekati area harga 6.000. Maka dari sisi bandarmologi kurang menarik, tapi dari sisi teknikal cukup menarik di sini karena sudah mendekati area support
dari trendline bearish-nya karena dilihat historinya. Apabila di sini kita area support pertama, lalu di sini area support kedua. Nah, apabila di sini terkonfirmasi rebound kembali seperti histori sebelum-sebelumnya, maka bisa coba akumulasi di area harga support terbarunya, support yang ketiga. Oke, cukup dari saham ALI. Kita lanjut ke saham berikutnya yang ada di grup ISSI, ada ACES atau AC Hardware. Bisa terlihat di sini dari sisi teknikal, saham AC Hardware ini bergerak pada pola trendline bullish. Lihat ya. Di sini ada support pertama, dia melakukan double bottom di sini terlihat. Lalu terkonfirmasi double bottomnya breakout dan naik hingga harga sekitaran 855. Lalu turun kembali membentuk support yang kedua di area harga 675. Dan hari ini terkonfirmasi bahwa saham AC Hardware ini tadi sempat turun hingga ke harga 805, lalu naik kembali dan penutupan hari ini 13 Mei ini penutupan di 855 untuk saham AC Hardware ini. Jadi masih menarik saham AC Hardware ini untuk diakumulasi karena dari sisi support trendline bullish-nya masih kuat, masih terkonfirmasi rebound di area supportnya dari sisi teknikal. Lalu kita coba cek dari sisi bandarmologi. Terlihat di sini dari sisi bandarmologi lebih banyak ya di sini yang melakukan akumulasi dibanding melakukan distribusi. Kalau kita lihat di sini ada BK, BB dan ZP yang melakukan sangat banyak sekali akumulasi. Di averaging mereka ada di 863, 895, 832, berarti tidak jauh di area harga penutupan sekarang. Makanya kenapa mungkin pas tadi sempat turun dulu di 805 lalu dinaikkan kembali hingga penutupan di 855, mungkin bandar istilahnya tuh untuk berjaga-jaga sih supaya tidak terlalu jauh dari averaging mereka. Biasanya seperti itu. Maka dari sisi bandarmologi, saham ACES ini sangat menarik dan dari sisi teknikal juga sangat menarik. Tetapi terlihat di sini juga bahwa di sini bisa dijadikan di 855 ini bisa dijadikan area support dari sisi teknikal juga. Apabila besok tidak breakdown kembali. Tapi apabila besok melakukan breakdown kembali di harga 855 ini, maka untuk lebih amannya bisa coba ditunggu kembali hingga menyentuh area support dari trendline bullish-nya ini. Lalu untuk resistansi, tentu saja yang bisa dijadikan resistansi pertama dari sisi candlestick ada di sini, di 9910-an di area sini hingga harga 1000. Lalu apabila breakout di harga 1000, biasanya itu harga psikologi, bisa dijadikan area support apabila breakout di harga tersebut dan bisa hingga naik hingga resistansi dari trendline bullish-nya yang ada di area atas ini. Untuk resistansi dari saham ACES ini apabila di kedepannya dia naik kembali. Oke. Selanjutnya untuk saham berikutnya kita cek ada Akro atau Samkro Hyosung Adi Lestari Tbk. Di sini terlihat saham Akro ini saham baru, dia IPO di sekitaran bulan Januari, pertengahan Januari.
langsung bergerak dengan pola yang di sini terlihat ya kurang kuat sahamnya. Biasanya kan saham IPO dia setidaknya melakukan 1 atau 2 kali auto reject atas atau arah, tapi di sini terlihat dia langsung mengalami penurunan saat mengawali saham IPO-nya hingga sekarang berada di harga 84. Tetapi menariknya di sini di harga 84 ini sudah mendekati area supportnya. Di sini apabila kita tandai bahwa harga di area 72 ini hingga harga 97 ini bisa dijadikan sebagai area akumulasi. Nah, support kuatnya ada di 72 dan resistansi pertamanya ada di sekitar 97. Dan apabila breakout di 97 maka ada indikasi membentuk atau kenaikan berikutnya hingga menyentuh harga 120 dan membentuk pola pattern double bottom. Kalau dilihat di sini untuk bottom pertamanya naik terus turun kembali, dan di sini bisa dijadikan bottom yang kedua. Maka apabila kedepannya dia breakout di 97, setidaknya dia untuk resist pertamanya ada di harga sekitar 125 atau 126. Dan apabila breakout di harga 125an itu ada indikasi untuk melanjutkan kenaikannya yang lebih tinggi apabila seperti biasa apabila digoreng oleh bandar atau player maker. Lalu dari sisi bandarmologi kita akan coba cek saham Akro. Kita coba cek dari IPO 11 Januari. Terlihat di sini yang mendistribusikan sahamnya saat IPO ke belakang ada AI, IN, HD, SA dengan averaging mereka distribusi di 117, 130, 140 dan 157. Mungkin di sini broker yang melakukan distribusi ada dari broker AI di averaging 117-an saat IPO, sudah jelas di sini. Saat harga IPO, lalu yang melakukan akumulasi ada CC, XL, AG di sini yang cukup banyak melakukan akumulasi tetapi dengan harga cukup bawah. Lalu ada YP dengan averaging sekitaran di 120-an. Maka apabila kita tandai averaging bandar di 120-an, maka jelas di sekitaran area resistansi candlestick di sebelah sini. Jadi masih cukup menarik dari saham Akro ini dari sisi teknikal maupun bandarmologi asal dia tidak breakdown di area harga 72 yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita ke saham berikutnya ada ACST. Dari sisi teknikal terlihat saham ini bergerak dengan pola trendline bearish, sempat digoreng di tahun 2023 akhir hingga menyentuh harga 260. Lalu bearish secara perlahan hingga sekarang berada di harga 114. Terlihat di sini ya bahwa saham ACST ini sebetulnya sudah breakdown di area sideway-nya yang ada di sini. Tetapi apabila kedepannya dia masuk kembali ke area sini, maka akan menarik di kisaran harga 117 hingga 125 bisa dijadikan area support kuatnya dari saham ACST ini, dan sekarang sedang breakdown di area
support dan menyentuh harga 114. Maka tinggal tunggu beberapa hari ke depan apabila masuk kembali ke area support sini, lalu terkonfirmasi juga bisa breakout di trendline bearish-nya yang ada di sini, dari garis ini, maka resistansi ini bisa dijadikan area support barunya. Oke, itu yang pertama dari sisi teknikal. Lalu dari bandarmologi, kita akan coba cek. Saham ACST. Kita lihat saham ACST ini dari kenaikannya yang tinggi yang ada di Juli 2023. Terlihat di sini CC dan KI, mereka terlihat di sini seperti ada pertukaran barang ya. Dengan averaging distribusi KI di 198 dan akumulasi CC di 213, cukup jauh dibanding harga sekarang. Lalu di sini yang melakukan distribusi cukup banyak juga ada dari broker ZP dan DH. Lalu yang melakukan akumulasi ada NI dan BB dengan averaging mereka di 189 dan 235. Di sini BB terlihat mempunyai rata-rata harga yang cukup tinggi di harga 235. Makanya di sini dari sisi bandarmologi masih cukup menarik, tetapi harus dikonfirmasi dari sisi teknikal yang dia harus masuk kembali ke area supportnya, lalu terkonfirmasi breakout dari trendline bearish-nya yang ada di sini. Oke, cukup analisa dari saham ACST. Kita beralih ke saham berikutnya, ada ADMG atau Polisem Indonesia Tbk. Terlihat pergerakannya cukup tidak stabil, tetapi secara keseluruhan saham ini bergerak sama, polanya masih bearish di sini terlihat. Tetapi dari sisi candlestick terlihat di sini ada area support di sini, sempat breakdown hingga masuk kembali ke area support yang ada di sini. Oke, kita tandai. Di sini bisa kita jadikan area support di harga 123 dan sekarang sudah berada di harga 128 kembali, sudah berada di area support. Sempat breakdown beberapa hari kemarin hingga masuk kembali ke area support dari sisi teknikal. Nah, sisi teknikal sini, maka untuk resistansi pertama tentunya ada di, kalau dari sisi candlestick tentunya resistansi pertama ada di sini 129 bahkan hingga 131 untuk resistansi dari sisi candlestick. Tapi dari sisi trendline ada garis resistansi dari trendline bearish yang di kisaran harga 140-an yang ada di sini untuk jangka pendeknya. Tentunya untuk jangka panjang resistansinya di sini semakin turun ya karena trendline-nya bearish. Oke, lanjut kita akan coba lihat dari bandarmologinya. Dari saham ADMG. Terlihat di sini dari bandarmologi lebih terlihat bahwa yang melakukan akumulasi cukup banyak dibanding yang melakukan distribusi. Terlihat di sini KK dan YP melakukan akumulasi yang cukup banyak, di averaging mereka ada di 148 dan 158. Maka dari sisi bandarmologi apabila kita tandai mungkin dengan rata-rata di 150-an ada di area atas ini ya untuk averaging
Bandar dari broker KK dan YP. Atau bisa saja itu retail juga yang nyangkut di harga atas ini di 150-an. Tetapi tetap setiap saham pasti menarik selagi dia berada di area supportnya dan orang-orang masih memiliki di area averaging atas. Lalu jangan lupa harus didukung dengan fundamental yang bagus jika untuk jangka panjangnya. Tapi untuk jangka pendek tentu saja harus menunggu digoreng oleh bandar. Maka tetap disiplin menggunakan money management dan disiplin dari sisi teknikalnya untuk menentukan mana area support dan resistansinya. Mungkin cukup segitu saja analisa saham syariah untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Tetap berhati-hati, tetap menggunakan money management, tetap disiplin, tetap cek and recheck terus. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.